Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas besar data analitik yang berjudul. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, nama saya Mufaizah Zara dengan NPM 2024-31500-282. Saya Sarah Sarakobi dengan NPM 2024-31500-304. Saya Rizkina Molinda dengan NPM 2024-001500293. Saya Oscar Ranger dengan NPM 2024-31500-291. Saya Nathanael dengan NPM 2024-3150-0317. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathanael, perwakilan dari kelompok 9. Hari ini saya akan melaporkan hasil tugas besar data analitik kami yang datasetnya berjudul tentang Synthetic Retail Dataset, dan hari ini saya akan memberitahukan cara pengambilan dataset dari situs website. Maka dari itu kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini ada dataset kami yang berjudul Synthetic Retail Dataset, dan sebelum saya mendownload, yang saya pastikan itu tentunya saya akan mengecek bagian data explorer-nya, bagian query-nya ada apa aja. Di sini yang pertama ada customers, lalu ada inventory, lalu ada promotion, sales, SKUS, dan stores. Lalu langkah berikutnya itu, sebelum saya mendownload data tersebut, yang saya lakukan pastinya mengecek dari salah satu data explorer di sini yang menurut saya akan dijadikan patokan di dalam Power BI nanti. Kalau di sini yaitu sales, karena data sales ini memiliki banyak sekali kolom-kolom seperti store ID, SKU ID, terus customer ID, lalu ada unit price, lalu di sini juga ada total value atau total revenue. Lalu berikutnya di sini saya akan melakukan pendownloadan, yang caranya adalah kalian scroll ke atas. Sebenarnya nggak perlu scroll ke atas karena pasti bakal muncul arah download di sini, tetapi lebih baiknya kalian scroll ke arah atas, lalu kalian pencet klik download, dan kalian akan pencet yang bagian di bawah kode ini ada bagian tulisan download. Kalian pencet download, lalu file akan terdownload. Kalau kalian sudah login ke dalam akun Kaggle, yang pastinya kalian akan langsung bisa mendownload dataset tersebut. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, pasti sebelum kalian download, kalian harus disuruh untuk login ke dalam akun Kaggle dulu. Jadi kalau misalkan kalian belum punya akun, kalian disuruh sign up untuk registrasi akun Kaggle agar bisa mendapatkan file dataset dari situs website tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah Synthetic Retail Dataset sebanyak 1,2 M transaction yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini merupakan dataset transaksi retail sintetis yang dirancang untuk mempresentasikan aktivitas operasional perusahaan retail realistis dalam periode tertentu. Dataset mencakup lebih dari 1,2 juta transaksi penjualan yang melibatkan berbagai produk, pelanggan, toko, program promosi, dan data persediaan barang atau inventory. Data tersebut memuat beberapa variabel penting seperti tanggal transaksi, identitas produk, kategori dan subkategori produk, harga jual, jumlah pembelian, nilai penjualan, informasi pelanggan, lokasi toko, program promosi, serta data persediaan atau inventory. Keberadaan berbagai variabel tersebut memungkinkan analisis dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja bisnis retail dari berbagai aspek. Data ini juga digunakan untuk menganalisis performa penjualan berdasarkan produk, kategori, lokasi toko, dan periode waktu tertentu, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan maupun penurunan penjualan.
Selain itu, dataset juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi produk dengan kontribusi penjualan tertinggi, menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan karakteristik demografis dan tingkat loyalitas, serta mengevaluasi aktivitas program promosi yang dijalankan oleh perusahaan. Analisis terhadap data persediaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi stok barang dan mendukung pengambilan keputusan terkait manajemen inventory. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel data. Variabel merupakan atribusi informasi terstruktur yang digunakan dalam memproses pemodelan dan analisis data penjualan dan perilaku pelanggan retail. Variabel dalam dataset ini memuat identitas unik, komponen keuangan, demografi, dan kategori operasional yang saling terikat. Berikut adalah rincian variabel yang terdapat di dalam dataset industri retail kelompok kami, yaitu yang pertama, ada transaction date atau tanggal lengkap terjadinya transaksi penjualan di toko retail. Lalu ada customer ID, yaitu kode unik identitas pelanggan yang melakukan transaksi pembelian. Lalu ada age, yaitu usia pelanggan yang melakukan transaksi atau variabel demografi. Lalu juga ada gender, jenis kelamin pelanggan laki-laki atau perempuan. Lalu ada produk kategori, yaitu kategori produk retail yang dibeli, seperti elektronik, pakaian, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada quantity, jumlah unit produk yang terjual dalam satu kali transaksi. Selanjutnya ada unit price, harga satuan per unit produk retail yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada total amount atau nilai total pendapatan kotor dari transaksi atau perkalian antara quantity dan unit price. Selanjutnya ada payment method atau metode pembayaran yang digunakan seperti tunai, kartu kredit, e-wallet, atau debit. Selanjutnya ada store location, yaitu lokasi kota, cabang toko, fisik retail tempat terjadinya transaksi. Selanjutnya ada customer rating, yaitu skor penilaian atau kepuasan yang diberikan pelanggan terhadap produk atau layanan retail. Berdasarkan sifat dan karakteristik nilai datanya, variabel-variabel tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu variabel numerik dan variabel kategorikal. Yang pertama yaitu variabel numerik merupakan jenis atribut kuantitatif dalam bentuk angka yang dapat diolah menggunakan operasi komputasi matematika. Pada dataset industri retail ini, variabel numerik terdiri dari age, quantity, unit price, dan total amount. Kelompok variabel ini sangat krusial dalam pembentukan indikator keuangan, pengukuran efisiensi penjualan, serta penentuan segmentasi usia pelanggan agregat. Lalu yang kedua ada variabel kategorikal, merupakan jenis atribut kualitatif berbentuk teks, kode unik, atau label kelompok yang berfungsi sebagai pemilah segmentasi data. Di dalam dataset ini, variabel kategori terdiri dari transaction date sebagai basis dimensi waktu, customer ID, gender, produk kategori, payment method, store location, dan customer rating. Variabel ini digunakan untuk melakukan penyaringan atau filtering, klasifikasi performa wilayah toko, lalu pengelompokan preferensi kategori produk, dan analisis perilaku belanja berdasarkan gender. Selanjutnya, saya Rizky Namalida akan menjelaskan dashboard analisis penjualan yang telah kami buat menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai performa penjualan berdasarkan biaya, jumlah pesanan, kategori produk, merek, serta karakteristik pelanggan. Yang pertama itu ada KPI, yaitu Key Performance Indicator. Di bagian sebelah kiri terdapat 4 indikator utama. Yang pertama itu total cost, sebesar 73,20 juta, yang menunjukkan total biaya yang dikeluarkan selama periode penjualan. Selanjutnya yang kedua total order, sebanyak 642.000 transaksi, yang menggambarkan keseluruhan jumlah pesanan yang berhasil diproses. Yang ketiga ada total profit sebesar minus 177 juta, yang artinya perusahaan masih mengalami kerugian karena total biaya lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Lalu yang terakhir ada total revenue sebesar 73,22 juta, yaitu total pendapatan dari seluruh transaksi penjualan. Dari 4 indikator ini dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah transaksi cukup tinggi, perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi biaya atau strategi penjualan agar dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yang kedua itu visualisasi 5 brand terlaris. Grafik ini menunjukkan 5 merek dengan nilai penjualan tertinggi, yaitu premium sekitar 25 juta, budget sekitar 15 juta,
lokal sekitar 12 juta, Blue Mart sekitar 11 juta, dan yang terakhir internasional sekitar 10 juta. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa brand premium menjadi merek dengan kontribusi penjualan terbesar dibandingkan merek lainnya. Yang ketiga yaitu total order per kategori. Di sebelahnya terdapat grafik total order per kategori. Grafik ini memperlihatkan kategori produk yang paling banyak dipesan pelanggan. Kategori dengan jumlah order tertinggi adalah yang pertama electronics, yang kedua snacks, yang ketiga household, yang keempat grocery, yang kelima dairy, yang keenam personal care, dan yang terakhir itu beverage. Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik memiliki permintaan paling tinggi sehingga dapat menjadi fokus utama dalam pengelolaan stok maupun strategi perusahaan. Lalu yang keempat ada total order by brand. Visualisasi ini menunjukkan proporsi jumlah pesanan berdasarkan masing-masing brand. Terlihat bahwa premium memiliki presentasi order terbesar sekitar 28%. Kemudian diikuti budget, lokal, Blue Mart, dan internasional dengan presentasi yang relatif berimbang. Diagram ini memudahkan kita melihat distribusi kontribusi setiap brand terhadap total penjualan. Lalu yang kelima ada tabel detail transaksi. Informasi yang disajikan meliputi tahun, kuartal, bulan, hari, total revenue, total cost, total profit, serta total order. Tabel ini berguna untuk melakukan analisis lebih detail berdasarkan periode waktu tertentu, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi tren penjualan maupun perubahan keuntungan. Lalu yang keenam ada total order berdasarkan umur. Di bagian bawah terdapat grafik garis total order berdasarkan umur. Grafik ini menunjukkan hubungan antara usia pelanggan dengan jumlah transaksi yang dilakukan. Terlihat bahwa jumlah order paling tinggi berasal dari kelompok usia lebih muda, kemudian cenderung menurun seiring bertambahnya usia pelanggan. Informasi ini dapat digunakan perusahaan untuk menentukan target pemasaran yang lebih tepat sesuai kelompok usia pelanggan yang aktif berbelanja. Berdasarkan dashboard yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, total transaksi yang terjadi cukup tinggi, yaitu sekitar 642.000 order. Selanjutnya, brand premium merupakan merek dengan penjualan dan jumlah order tertinggi. Lalu yang ketiga, kategori elektronik menjadi kategori produk yang paling diminati pelanggan. Selanjutnya, kelompok pelanggan usia muda memberikan kontribusi transaksi yang lebih besar. Namun, perusahaan masih mengalami kerugian sebesar 177 juta, sehingga perlu melakukan evaluasi terhadap biaya operasional, strategi penetapan harga, maupun efisiensi pengeluaran agar dapat meningkatkan profit di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis menggunakan dashboard Power BI, kami memperoleh beberapa insight penting, yaitu pertama, ada beberapa kategori produk memberikan kontribusi penjualan terbesar, sehingga perlu diprioritaskan dalam pengelolaan stok dan strategi promosi. Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan performa antara cabang yang menunjukkan bahwa setiap toko memerlukan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Ketiga yaitu data dan pelanggan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik berdasarkan usia dan jenis kelamin, sehingga perusahaan dapat menerapkan segmentasi pelanggan agar promosi lebih tepat sasaran. Keempat yaitu ada data inventory, membantu memantau kondisi stok, namun masih perlu dilengkapi dengan analisis perputaran stok untuk meningkatkan efisiensi pengolahan persediaan. Secara keseluruhan, dashboard Power BI berhasil menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami sehingga memudahkan perusahaan untuk memantau kinerja bisnis dan mengambil keputusan yang lebih cepat serta berbasis data. Perkenalkan, nama saya Raska Renja. Di sini saya akan membacakan bagian rekomendasi. Yang pertama ada kategori produk. Kategori produk utama perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan stok dan penyesuaian strategis promosi karena kategori tersebut memberikan kontribusi terbesar total penjualan. Dengan fokus pada kategori yang paling laku, perusahaan dapat menjaga ketersediaan barang, mengurangi risiko kehabisan stok, dan meningkatkan peluang penjualan. Selanjutnya yang kedua ada perbedaan kinerja. Perbedaan kinerja antar store menunjukkan bahwa setiap cabang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu membandingkan performa tiap toko untuk menentukan lokasi yang memerlukan peningkatan stok, evaluasi operasional, atau penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan wilayah. Selanjutnya yang ketiga, ada data pelanggan.
Data pelanggan sebaiknya dianalisis lebih dalam menggunakan segmentasi seperti RFM atau clustering agar perusahaan dapat mengetahui kelompok pelanggan yang paling aktif, paling bernilai, dan berpotensi membeli kembali. Dengan segmentasi ini, promosi dapat diubah lebih tepat sasaran dan tidak bersifat umum. Selanjutnya ada pengelolaan inventory. Pengelolaan inventory perlu diperkuat dengan analisis inventory turnover, day of inventory, reorder point, dan safety stock. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah suatu produk terlalu cepat habis atau terlalu lama tersimpan, sehingga perusahaan dapat mencegah stock out maupun overstock secara lebih efektif. Dan yang terakhir ada dashboard analysis. Dashboard analysis sebaiknya dikembangkan agar menampilkan informasi penjualan, promosi, pelanggan, dan stok dalam satu tampilan yang terintegrasi. Dengan visualisasi yang lengkap, manajemen dapat lebih mudah memantau kondisi bisnis dan mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan berbasis data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.